Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian dan kebesaran jiwa Ki Ageng Pengging. Ditulis oleh Damar Sasangka. Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi mempunyai seorang permaisuri yang berasal dari negeri Campa atau Kamboja Selatan bernama Dewi Anarawati. Permaisuri beliau ini beragama Islam. Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim As-Samarkand yang terkenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Smorokondi. Makamnya berada di Tuban. Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat atau Bong Suiho, pendiri Dewan Wali Songo. Raden Ali Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Smorokondi. Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Adipati Tuban, Adipati Wilwatikta. Adipati Wilwatikta mempunyai dua orang putra putri yang sulung dinikahi oleh Raden Ali Rahmat atau Sunan Ampel dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel. Sedangkan yang bungsu bernama Aryo Tejo. Aryo Tejo menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Aryo Tejo. Adipati Aryo Tejo inilah ayahanda Raden Sahid dan Dewi Rasawulan. Kelak Raden Sahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo tidak berminat menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai seorang adipati. Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Joko Supo, suami adiknya Dewi Rasawulan. Raden Joko Supo adalah keturunan Empu Kraton Mojopahit, yaitu Ki Pitrang atau Ki Supo atau Pangeran Sedayu. Raden Joko Supo adalah arsitek keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Sesungguhnya keris Kiai Nagasasra maupun keris Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol semata. Raden Joko Supo adalah keturunan Empu Kraton Mojopahit, yaitu Ki Pitrang atau Ki Supo Mandrangi atau Pangeran Sedayu. Raden Joko Supo adalah arsitek keris Kiai Nogososro dan keris Kiai Sabuk Inten yang terkenal itu. Sesungguhnya keris Kiai Nogososro maupun keris Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol semata. Nagasosro berasal dari bahasa Sangsekerta Naga Sahasrara yang berarti 1000 naga. Ini melambangkan banyaknya kekuatan-kekuatan Laten Mojopahit yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara. Sedangkan Sabuk Inten berarti ikat pinggang intan yang melambangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara. Raden Joko Supo bukan orang sembarangan. Ayahandanya Ki Pitrang atau Ki Supo Mandrangi sangat berpengaruh di dalam negara Mojopahit dan mancanegara waktu Mojopahit masih berdiri. Pekerjaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara menjadikan Ki Pitrang banyak memiliki relasi. Kebesaran nama Ki Pitrang inilah menjadikan Raden Joko Supo sebagai anak laki-laki satu-satunya dari istri yang berasal dari Mojopahit sangat disegani. Para sisa-sisa bangsawan Mojopahit yang masih memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi maupun militer dan masih banyak tersebar di beberapa pelosok Nusantara serta yang disimbolkan dengan keris Kiai Nogososro, ditambah para investor asing yang disimbolkan dengan keris Kiai Sabuk Inten sangat-sangat menghormati Raden Joko Supo.
Sosok Joko Supo sangat dibutuhkan pihak pemerintah Demak Bintoro. Ditambah kehadiran Sunan Kalijogo yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan lintas agama di wilayah bekas kerajaan Mojopahit. Maka seolah-olah dua orang ini adalah kunci keberlangsungan pemerintahan Demak Bintoro. Sunan Kalijogo demi mengingatkan Sultan Demak memerintahkan Raden Djoko Supo membuat dua buah keris, yaitu keris Nogososro dan Kyai Sabuk Inten. Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak sebagai benda simbolik untuk mengingatkan Sultan Demak bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Mojopahit serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara ke wilayah Demak Bintoro, dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama. Dengan bersatunya Kyai Nogososro dan Kyai Sabuk Inten tersebut, bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Mojopahit. Kembali pada Prabu Brawijaya V yang menikahi putri Campa Dewi Anarawati. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang putra-putri, yang sulung seorang putri dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa wilayah Pengging, daerah sekitar Surakarta sekarang. Yang kedua Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura. Dan yang ketiga Raden Jaka Gugur. Kelak Raden Joko Gugur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu, penguasa mistik Gunung Lawu. Keberadaannya di Gunung Lawu disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya V sendiri. Sosok raja pada masa itu hanya dikenal nama besarnya semata. Sosok aslinya bagi masyarakat pedesaan sama sekali tidak diketahui karena sulit bertemu langsung. Tidak ada media massa pada waktu itu seperti zaman sekarang, sehingga wajah Prabu Brawijaya V terbatas hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, kehadiran Raden Djoko Gugur di lereng Gunung Lawu disalahpahami sebagai Prabu Brawijaya V, bahkan sampai sekarang. Dan Prabu Brawijaya V tetap ada di Trowulan hingga beliau wafat. Prabu Brawijaya V tidak pernah kemana-mana. Semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat, beliau ada di Trowulan. Sunan Kalijogo lah yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau. Dari pernikahan Adipati Handayaningrat IV dengan putri sulung Prabu Brawijaya V, lahirlah 2 orang putra. Pertama Raden Kebo Kanigoro dan yang kedua Raden Kebo Kenongo. Raden Kebo Kanigoro lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian Raden Kebo Kenongo lahir pada tahun 1473 Masehi. Jadi sewaktu Mojopahit dihancurkan oleh Demak Bintoro pada tahun 1478 Masehi, Raden Kebo Kanigoro masih berusia 6 tahun dan Raden Kebo Kenongo masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kebo Kanigoro pergi meninggalkan Pengging. Beliau memutuskan menjadi seorang vanaprastha atau pertapa dalam usia muda. Beliau melakukan pertapaan di daerah lereng Gunung Merapi. Tempat di mana beliau pernah bertapa sekarang terkenal dengan sebutan Desa Turgo, yang berasal dari gabungan 2 suku kata, Anggen Tur Rago, yang artinya mengembleng diri. Petilasan bekas beliau bertapa kini berubah menjadi makam yang banyak diziarahi oleh masyarakat Jawa. Padahal Raden Kebo Kenongo beragama Siwa Buddha, dan apabila wafat tidak mungkin dikebumikan, namun dikremasi atau diaben. Sejujurnya jenazah Raden Kebo Kanigoro hilang raib karena kekuatan tapa beratanya yang sangat keras, dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kebo Kanigoro sekarang
sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemedi. Putra bungsu Adipati Handayaningrat IV yaitu Raden Keboknongo dalam usia 20 tahun, setahun semenjak kepergian kakaknya, harus kehilangan ramandanya. Adipati Handayaningrat IV wafat, dan seharusnya yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kebokanigoro. Karena sang sulung telah pergi bertapa, maka si bungsu Raden Keboknongo terpaksa menggantikannya, dan Raden Keboknongo lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging. Dalam usia relatif muda, Ki Ageng Pengging sangat terkenal kedalaman spiritualnya. Dalam garis keturunannya sebenarnya mengalir darah pewaris sah tahta Mojopahit, karena nenek beliau yaitu Dewi Anarawati telah diangkat sebagai permaisuri, sehingga jelas di sini manakala Prabu Brawijaya V kelak lengser ke Prabon atau wafat, yang berhak menggantikan seharusnya adalah putri sulung beliau yang dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV. Otomatis apabila putri sulung istri Adipati Handayaningrat IV ini kelak lengser ke Prabon atau wafat, maka yang berhak menggantikannya adalah putranya, yaitu Raden Kebokanigoro. Karena seperti telah diceritakan di atas, Raden Kebokanigoro tidak berminat kepada tahta, maka Raden Keboknongo atau Ki Ageng Pengging yang berhak menggantikannya. Jika ditilik dari sini, sesungguhnya lah pewaris tahta Mojopahit seharusnya Ki Ageng Pengging, bukan Raden Patah. Seluruh masyarakat Mojopahit tahu akan hal ini, tahu siapa yang seharusnya berhak memegang tahta, sehingga diam-diam pengaruh keturunan Pengging masih terasa sangat besar di wilayah Demak Bintoro. Bagi pemerintah Demak, keturunan Pengging adalah bahaya laten. Praktis, pemerintah Demak Bintoro secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Pengging. Gerak-gerik Ki Ageng Pengging tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Songo. Sesungguhnya jika Ki Ageng Pengging mau, dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Mojopahit. Tapi seperti sifat kakaknya, Ki Ageng Pengging sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu. Malahan beliau lebih suka mendalami spiritualitas. Para prajurit Pengging sendiri sangat merasakan akan hal itu. Kegiatan pelatihan militer dirasakan jauh berkurang semenjak Ki Ageng Pengging menggantikan ayahandanya. Malahan tempat-tempat suci lebih bergairah dan hidup semenjak beliau berkuasa. Ki Ageng Pengging tenggelam dalam spiritualitas. Setiap waktunya senantiasa beliau manfaatkan untuk peningkatan kesadaran atma. Pengging sangat damai, penuh nuansa religius. Demikian kisah luar biasanya Ki Ageng Pengging bagian 1. Bersambung ke bagian 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.